Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Kita akan lanjut ngebahas lighting dan DMX. Kali ini kita akan menggunakan moving head ya, gue nggak tahu nama propernya apa. Pokoknya intinya lampu yang bisa bergerak-gerak tuh. Ada tips sedikit. Kemarin ada yang komen katanya ketika dia nge-search DMX nggak ada yang muncul ya di sini. Fixture-nya segala macam tidak muncul. Pastikan ini di view option kalian mencontreng show engine content. Baru dia akan muncul ya, DMX fixtures. So kali ini kita akan fokus ke moving head ini ya, blueprint moving head. Langsung aja kita drag. Oke, so gue udah naruh dua lampu di stage gue ya, dalam level gue. Dan rencananya kedua lampu ini akan menyorot ya, nge-spot ke si stage ini atau kursi yang di tengah ini, dan akan ada pergerakan dan mungkin akan bermain dengan dimmernya juga, dan juga mungkin warnanya bisa berubah. So seperti tutorial yang pertama, kita harus menyiapkan profil untuk lampu ini ya, karena saat ini ceritanya nih masih benda mati ya, dia belum ada jati dirinya, dia nggak tahu fungsinya itu apa. So kita kembali ke main kontennya, konten, dan kita akan buka DMX library-nya lagi. Dan ini ada profil lampu yang dari tutorial kemarin ya, ini static strobe, dia hanya ada dua function yaitu dimmer dan shutternya. Sekali ini kita akan membuat yang baru dan namanya moving ya, moving head, dan kategorinya moving head. Oke, ini dia modenya normal. Oke, nah kali ini functionnya akan sedikit banyak ya, karena memang lampu yang tipe ini bisa melakukan banyak hal. Pertama, colornya, warnanya bisa berubah. Pastinya kita akan membutuhkan shutternya juga, dimmer, terus fokus ya, fokus, ntar pen dan tilt ya, karena ini lampunya bisa bergerak ya, tidak still, tilt, dan juga ada zoom. So ini akan gue namakan sesuai atributnya, karena kalau tidak akan ribet nantinya. Jika namanya sudah sesuai semua, udah aman, kita akan ke fixture patch-nya, dan gue akan menambahkan dua patch ya. Ini moving head dan satu lagi moving head, karena kita ada dua lampu. Dan buat teman-teman yang ngikutin di tutorial pertama, karena pergerakan yang lampu yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu akan berbeda, jadi mereka tidak bisa ditaruh dalam satu patch atau satu grup ya. Ini sudah selesai, tinggal di save aja. Dan sekarang kita akan menambahkan patch yang sudah kita bikin tadi. Kita akan select lampunya, terus ini DMX component, kita akan pilih library-nya, patch library, dan patch-nya yang sebelah kiri gue akan gunakan yang ini, dan lampu yang sebelah kanan sama ya, library-nya sama, dan patch-nya gue akan gunakan yang satunya. Oke, so udah ready, lampunya sudah di patch, dia sudah memiliki profile. Sekarang lampunya udah tahu dia bisa apa aja. Sekarang tinggal kita bikin sequence-nya. So gue akan klik kanan, animation, level sequence, dan DMX moving head. Oke, dan pastikan sequence ini ditaruh dalam stage-nya, dalam levelnya ya. Dan sekarang kita buka sequence editor-nya.
Sama seperti tutorial sebelumnya, add track DMX library ya, dan kita akan nambah si patch moving head yang ini dan moving head yang satunya. Jadi ada dua ya di sini ya. Dan bisa lihat functionnya semuanya terlihat di sini. Nah, ini yang tinggal kita animate aja. Gue akan coba ngerjain satu lampu dulu ya. Fokus satu head dulu, satu moving head ini. Dan gue akan nge-keyframe semuanya aja dulu. Dan frame lagi. Kita coba shutter speed 1, dimmernya 20 misalnya. Dan seperti biasa ya, akan taruh sequencernya di sini. Kita tidak bisa melihat pergerakan dari lampu yang ada di sini kecuali kita play. Dan saat ini gue nggak bisa gerakin kamera gue saat kita sudah di play. Ini karena gue masih ada aksimetri kamera gue. So, ketika kita mau ngetes di aksimetri, pastinya kita membutuhkan si aksimetri virtual kamera kita ya. Dan masalahnya ketika kita sudah ada si aksimetri camnya ini, kita nggak bisa bergerak secara bebas ketika kita nge-play atau nge-preview levelnya. Jadi, ketika gue sedang mengedit DMX, yang gue lakukan adalah pastikan si kameranya dihapus dulu. Ya, dihapus aja dulu karena ini kan tinggal tambahkan lagi nanti kalau levelnya DMX-nya udah set segala macam, tinggal ditambahin aja lagi. Jadi tidak masalah. Oke, dan sekarang baru kalau kita play, nah, kita bisa bergerak dan melihat nge-preview si lightingnya ini. Dan bisa lihat ini sudah terlihat lightingnya dari gelap ke terang dan berkedip ya. Oke, gue nggak pengen lampunya saat ini berkedip ya. Jadi shutternya akan gue keep di 1 dulu ya. Jadi dia memang sudah dari gelap, tinggal dim aja, nyala. Dimmernya terlalu strong, gue akan coba di 1. Nah. Dan di sini lampunya terlalu nyebar ya. Jadi gue akan merubah zoomnya ya, 1 kali ya. Dan dari awal gue pengen memang udah segini, jadi again gue akan hapus keyframe yang awal. Jadi dia memang set, dia udah mulai sudah langsung fokus ya ke satu titik yang kecil. Dan pastinya gue nggak pengen dia ngarah ke tembok. Nah, di sini kita bisa bermain dengan pan tilt zoomnya. Nah, set. Kita arahkan ke kursinya. Oke, dan mungkin lampunya agak terlalu terang ya. Nah, mungkin segini lebih baik. Oke, ini udah cakep. Jadi lampunya dari gelap. Tapi kayaknya dia startnya di stage aja deh. Jadi untuk pan dan tiltnya, memang dari awal gue akan start di posisi ini. Nah, jadi dia cuman ketika di play dia hanya nyala aja, set, gitu. Dan gue pengen bikin sequence ini agak panjang ya, nggak cuman sebentar. Jadi gue akan range end time-nya gue akan bikin mungkin sekitar 600 di sequence yang panjang segini. Oke. Nah, so lampunya nyala dan mungkin dia akan bergerak sedikit aja. Itu bisa tes playnya, udah enak belum speednya. Bisa dilihat gerakannya patah-patah ya. Ini mungkin kemungkinan
karena data yang digunakan di sini untuk function ini masih 8 bit ya. Kita akan coba kembali ke ini ya, test library-nya. Kita akan buka lagi. Fixture type-nya yang moving head. Bisa dilihat ini semuanya function ini menggunakan data type-nya 8 bit. Artinya dia hanya bisa dari 0 sampai 255. Kita akan coba ganti yang pen dan tilt-nya. Kita akan rubah ke 16 bit. 16 bit. 16 bit. Setelah pen dan tilt sudah di set ke 16 bit, pastinya kalau kalian ke fixture patch, karena tadi kita ada melakukan perubahan, di sini ada error ya. Start channel overlaps channels from moving head patch. Nah, ini karena kita melakukan perubahan dan patchnya udah kita masukin di sequence segala macem. Nggak masalah, nih abaikan aja dulu. Ini yang atas moving head patch satunya kan tadi belum kita animate di sequence-nya, belum di keyframe sama sekali ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, ke sequence kita, ini gue akan copy dulu semua keyframe yang tadi biar nggak hilang, nggak ulang dari awal lagi. Dan gue akan tambahin si patch, moving head patch 1. Ini dia. Dan gue akan paste keyframe-nya. Dan yang pertama tadi akan gue hapus ya. Hapus. Dan kembali lagi ke sini. Ini moving head patch satunya gue hapus saja. Picture moving head ya. Oke. Aman. Save dulu. Gue akan pastiin lagi tadi apakah skip dulu, apakah patchnya masih terhubung, belum kan, hilang karena kita ada melakukan perubahan. Patch 1 aman ya, ini masih aman, head patch. Dan kita akan play lagi, Alt tab, dan masukin lagi patch satunya, dan akan gue paste lagi keyframe-nya. Dan bisa dilihat sekarang ya, kalau gue play, gerakannya sekarang smooth. Jadi itu gue sengaja ya melakukan demo itu antara yang 8 bit sama yang 16 bit biar teman-teman bisa membandingkan agar nanti kedepannya nggak salah, nggak miss di situ. Ini kenapa kok patah-patah gerakannya segala macam, tinggal diganti ke 16 bit aja karena dia lebih banyak data yang digunakan. Gue nggak ahli dalam ginian, cuman pengetahuan gue adalah karena dia lebih banyak data yang digunakan, jadi bisa pergerakannya lebih presisi sehingga lebih smooth. Kayaknya versi simpelnya kayak gitu sih ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang lampu sebelah kiri, pastinya arahnya salah ya karena tadi nge-copy paste, sedangkan dia posisinya arahnya dari lawan arah ya, dari sebelah kiri stage. Jadi pennya itu harusnya mungkin dia di sini kali ya, startnya ya. Atau di sini. Ini akan hapus yang awal, startnya di sini, terus mungkin dia akan ke lawan arahnya ya, sebelah kanan. Oke, kita akan coba play. Nah, cepat. So kita bisa keyframe ini kira-kira mau lampunya kemana, ke atas, satunya ke bawah mungkin. Terus gue akan cepetin proses ini ya, ini soalnya selera teman-teman mau seperti apa gerakannya. Oke, dan kalau gue ya, ini cuman kebiasaan aja ya, gue biasanya untuk endingnya gue akan menggunakan keyframe yang awal ya, jadi dia kayak kembali ke posisi semula, dan baru dimmernya akan gue matiin lagi ya, jadi lampunya kembali ke posisi awal dan lampunya akan mati. Oke, kita akan coba playback.
Jadi untuk merubah warna di function yang warna ini ada di 0.0 ya, ini artinya dia pure white. Nah mungkin gue pengen di tengah-tengah sini lampunya berubah jadi misalnya, kita coba drag 1 frame ya, dan gue akan ganti ke 0.05 coba. Oke, ini berubah jadi merah ya. Tapi permasalahannya di sini adalah dia lampunya langsung berubah ya. Again, karena di DMX library-nya ini fixture-nya kita menggunakan untuk color-nya ini 8 bit. Jadi warnanya dia hanya bisa langsung berubah ya, nggak bisa gradasi seperti itu. Gue nggak akan terlalu ngebahas gimana caranya menggunakan 16 bit atau 34 bit dan sebagainya, karena sebenarnya harusnya ini bukan menggunakan satu function color, tapi dia menggunakan 3 function, yaitu RGB. Jadi nanti bisa di animate RGB-nya, itu yang lebih proper dan hasilnya lebih bagus. Cuman itu panjang banget, gue akan skip dulu di tutorial ini. Mungkin gue akan ngebahas ini dalam video berikutnya. Jadi sementara ini kalian bisa bereksperimen dengan berbagai warna ya, dengan yang function color ini. But anyway, kalau gue lebih seneng lampu gue putih aja, gue bukan fans berat RGB ya, dan buat stage ini kayaknya putih lebih elegan. So sekarang gimana kita nge-trigger si sequence ini, sama seperti di tutorial yang pertama ya. Kita akan stop dulu dan kita akan buka level blueprints. Dan ini lampu yang di tutorial pertama ya, lampu statis. Kita akan nambah sequence supaya bisa dipecah. Ini kemarin ada yang nanya juga nih di komen, gimana biar jadi banyak bang? Oke, sequence ya. Dan ini sebenarnya bisa lumayan dicopas ya. Kalau copy V, nah ini dekat ya, dan di sini baik trigger. Nah pastinya ini kan sequence-nya masih sequence yang lampu pertama, jadi kita harus ngebikin variable untuk sequence yang baru. DMX moving head MH lah ya, moving head, compile ya, kita akan ubah ke ini sama ya seperti tutorial yang pertama, nggak apa-apa gue ngulang dikit. Sequence actor, reference, oke, compile, dan kita pilih C, moving head, compile, bisa tarik, get, ya tinggal di connect ke sini. Pastinya namanya jangan disamain ya, ini yang ini strobe nama triggernya, ini triggernya jangan strobe juga. Moving head ya, ketik moving head, compile, save, dan pastinya dia akan nge-trigger si animasi yang tadi. So akan kita coba tes. Jangan lupa dimasukin lagi asimetri kameranya yang tadi kita hapuskan di awal. Oke, dan cook content for window. Oke, kita lanjut ke asimetri, dan pastinya karena kita telah melakukan perubahan pada Unreal Project-nya, ini ada si simbol chain ini ya, untuk nge-update rantai merah ini, diklik aja biar terupdate. Dan di sini ada trigger baru yang namanya moving head. Oke, dan sekarang kalau gue pencet ya, tada, spotlight kita, moving head kita bergerak. Dan bisa kita combine pastinya dengan si lampu strobe yang sudah kita bikin di awal ya. Oke, cukup segitu dari gue. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau menambahkan light show pada virtual set kalian. Dan pastinya gue belum selesai ngebahas DMX ya, masih banyak yang belum gue cover. Jadi stay tune terus. Dan pastinya jangan lupa subscribe di Environment Studio untuk nge-support channel kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya.